Renungan Sabtu 24 Januari 2026, pekan kedua masa biasa tahun A. Yesus dinilai tidak waras lagi. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Saudara-saudari terkasih, apa benar Yesus tidak waras lagi? Ataukah orang yang isukan itu yang tidak waras lagi? Apakah semua perbuatan baik Yesus, mujizat yang dikerjakannya untuk menyelamatkan, membebaskan manusia dari dosa, godaan roh-roh jahat dan berbagai penyakit itu tidak baik dan menyebabkan dia tidak waras? Semua praduga yang salah, negatif dan tidak manusiawi dari mereka, kaum Farisi, itulah yang tidak waras. Jadi bukan Yesus yang tidak waras, tetapi mereka yang tidak waras. Karena Yesus sebagai putra Allah, manusia Allah yang selalu berjuang menyelamatkan manusia, itu bukan orang gila, tidak waras. Orang yang mengisukan kepada keluarga Yesus bahwa dia tidak waras lagi, mereka itulah kelompok orang-orang gila. Gila hormat, gila jabatan, gila kuasa. Mereka golongan orang yang tidak waras lagi. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus tampil beda dalam cara hidupnya, cara kerja, cara pikir, dan menempatkan kasih di atas segalanya, akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan hambatan. Sebagai bukti nyata, Markus mencatat bahwa ketika Yesus berada di sebuah rumah, maka orang banyak berkumpul untuk memperhatikan dia. Tidak ada sesuatu yang dikerjakan dan dikatakan Yesus yang menimbulkan persoalan dengan mereka. Rupanya kejadian-kejadian sebelum menjadi acuan bagi kaum Farisi untuk menciptakan persoalan walaupun di dalamnya mengandung kebenaran. Mereka berusaha mempengaruhi kaum keluarga Yesus agar mereka mengambil sikap membatasi kegiatan pewartaan Yesus dengan isu dia tidak waras lagi. Namun di balik semuanya itu, polemik ini terjadi karena mereka tidak menerima dia sebagai putra Allah. Tetapi Yesus sebagai nabi, dia siap menghadapi semua anggapan itu dan siap mempertanggungjawabkannya sebagai akibat dari panggilannya sebagai putra Allah, Mesias. Maka Yesus menghadapi fitnah itu dengan tenang dan bahkan tegas menghadapi kaum keluarganya dan kelompok yang melawan dia. Ia menampilkan kebenaran Allah yang memerdekakan manusia. Ia menampilkan Mesias yang menderita untuk keselamatan umat manusia. Karena itu dia datang ke dunia. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita? Siapa yang tidak waras, Yesus atau kaum Farisi? Jawaban saya, Yesus waras, mereka tidak waras. Yesus orang baik, putra Allah, mereka orang jahat, anak-anak setan biadab. Maka pengalaman ini memacu kita agar rendah hati dan membuka diri, berpikiran positif melihat karya agung Allah dalam diri Yesus maupun sesama kita. Jangan menutup diri terhadap Yesus dan sesama. Anda menutup keselamatan Allah, tidak waras. Jangan menutup pintu hati terhadap sabda Allah yang ditaburkan oleh Yesus. Sabda dan perbuatan kasih itu akan membuat kita kaya dalam rahmat dan berkat. Kita waras di hadapan Allah. Dalam gereja juga kita temukan berbagai macam orang yang tidak waras, menilai gereja secara negatif. Mari kita perbaharui diri kita agar kita senantiasa melaksanakan karya agung Allah dengan sukacita.